Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuli Qadir, saya pengampu mata kuliah Sosiologi Pemerintahan. Saya dosen di Fakultas Ilmu Sosial Politik, jurusan Pemerintahan Untas Muhammadiyah Yogyakarta. Kali ini pada pertemuan ketiga saya ingin membahas tentang apa itu ruang lingkup, perspektif dan metodologi dalam sosiologi pemerintahan. Saya harap saudara-saudara semua masih ingat pertemuan yang sebelumnya, sehingga pada kali ini saya akan melanjutkan pertemuan itu. Tentang ruang lingkup dari sosiologi politik pemerintahan, yaitu satu, berkaitan dengan soal sosialisasi politik. Apa itu? Yaitu sosialisasi politik adalah memperkenalkan tentang sistem politik, seperti misalnya politik liberal, sosialis, demokratis, otoriter, dan juga di dalamnya tentang sistem pemilu yang ada dalam sebuah negara. Apakah itu multi partai atau hanya single partai atau partai yang sangat banyak sekali. Nah, dari itu semua sebetulnya masyarakat itu supaya ngerti tentang siapa itu orang yang ada dalam partai politik dan bagaimana sistem organisasi partai serta sistem negara yang ada. Selain itu, ruang lingkup dari sosiologi politik pemerintahan adalah berkaitan dengan konsolidasi politik atau tentang tindakan-tindakan politik, yaitu memperkuat pendidikan politik pada masyarakat dan konstituen partai politik, sehingga dalam berpolitik itu masyarakat memiliki bobot yang baik, bukan asal-asalan berpolitik, bahkan berpolitiknya itu tanpa adab. Inilah pentingnya sebuah konsolidasi politik, sehingga ada kaderisasi politik, ada pendidikan politik, serta bagaimana membangun basis-basis politik. Nah, kalau Anda kepengen jadi kepala daerah, harus membangun basis-basis politik ini. Nah, ini dia. Menurut Pak Rus, apa itu sebetulnya bagian dari sosialisasi politik? Yaitu sistem politik pemerintahan. Dikenalkan kepada masyarakat. Ini loh sistem pemerintahan kita, mengikuti sistem parlementer presidensial atau yang lainnya, atau otoriter atau kerajaan. Lalu kemudian selain itu memperkenalkan kepada publik, kepada masyarakat tentang siapa sebetulnya Anda itu, saya itu. Kalau ingin masuk parlemen itu saya dikenalkan bukan hanya karena saya tuh anaknya siapa, tetapi saya ini adalah dari partai ini, programnya ini, ingin begini. Itu penting sekali sehingga orang tahu. Lalu kemudian jangan lupa bagaimana konsolidasi atau tindakan-tindakan politik, yaitu melakukan pendidikan politik sehingga masyarakat ngerti apa itu berpolitik. Jadi kalau masyarakat kemudian tidak memilih, maka dia tidak memilih karena ada argumennya, jangan asal-asalan. Atau kalau dia mencoblos pada saat pemilu, maka dia mencoblos karena memiliki pengertian tentang politik itu. Nah, karena itu jangan dilupakan, kalau Anda semua adalah aktivis partai politik, maka Anda harus melakukan kaderisasi dan melakukan pembangunan basis-basis politik Anda, sehingga Anda bisa menjadi calon kepala daerah dan terpilih kembali sampai 2 kali. Seperti itu ya. Jangan ditinggalkan. Ini dia kalau menurut Ibu Miriam Budiarjo, profesor dari UI tentang ahli dalam bidang politik. Apa itu? Yaitu partisipasi politik adalah sebuah keterlibatan masyarakat, baik individu ataupun secara bersama di dalam partisipasi politik. Sehingga dia nanti datang ke TPS, dia melakukan demonstrasi, dia menulis artikel, dia membuat pamflet, atau dia melakukan penggerudukan. Apa itu penggerudukan? Ya, demonstrasi rame-rame, seperti itu. Tapi juga jangan lupa ada rekrutmen politik, yaitu mengisi jabatan-jabatan kekuasaan dengan cara ada seleksi di dalam orang masuk sebuah partai politik. Tetapi kadang-kadang seleksi politik ini atau rekrutmen politik ini ada yang berjalan tidak linear, yaitu yang tidak pernah aktif dalam sebuah partai politik tiba-tiba langsung menjadi pimpinan partai dan bahkan menjadi anggota calon legislatif atau calon kepala daerah. Sebetulnya akan lebih baik kalau rekrutmen politik ini berjalan dengan cara linear, yaitu dari tingkat ranting, cabang, sampai dengan provinsi. Itu akan lebih baik. Nah, keterlibatan politik, ini ruang lingkup di dalam sosiologi politik pemerintahan. Apa itu? Yaitu terlibat dalam proses politik, ikut kampanye. Tentu anak muda senang ya. Jangankan yang muda, yang tua juga senang melakukan kampanye. Apalagi pakai motor belombongan yang tanpa knalpot.
itu paling senang sekali. Kemudian datang ke TPS untuk melakukan proses keterlibatan politik. Atau juga tadi saya sebutkan menulis artikel di dalam sebuah media massa yang membantah atau menyanggah atau mengkritiki sebuah aktivitas partai politik. Demonstrasi ini penting, tapi jangan rusak-rusakan ya. Demonstrasi yang sifatnya bagus, yaitu menyampaikan pendapat atau membuat pamflet. Lalu rekrutmen politik Anda menjadi bagian dari anggota partai politik. Silahkan, boleh. Partai politik apa saja boleh. Kecuali yang tidak ada partainya Anda tidak boleh masuk. Lalu kemudian Anda menjadi anggota legislatif. Lewat partai apa saja. Boleh, silahkan. Mau PDIP, mau PAN, PKS, Gerindra, apa saja boleh. Yang enggak boleh adalah kalau Anda tidak lewat partai politik. Seperti itu. Nah, Pak Yainuddin Maliki mengatakan perspektif di dalam sosiologi politik pemerintahan itu ada perspektif klasik yang sifatnya Weberian, yang Marxian dan Duhamian, yaitu berkaitan dengan soal apa? Behavioristik, yaitu perilaku orang berpolitik. Perilaku orang berpolitik ada yang baik, ada yang jahat yang dibahas di sini. Ada yang konfliktual, ada yang tidak konflik, ada yang adem-adem ayem saja. Nah, yang kedua, ada perspektif sosiologis modern. Yaitu ada orang seperti Pak Anthony Giddens, ini sosiolog yang lagi populer, dia seorang sosiolog dari Inggris yang mengeluarkan teori tentang strukturasi. Lalu ada David Merton yang berkaitan dengan globalisasi, atau dia dikatakan sebagai teorinya Mertonian. Strukturalis, apa itu? Karena melihat masyarakat itu terdiri dari struktur-struktur, ada bos menengah, bos atas, dan bos bawah. Ada kelas kere atau rakyat. Lalu yang ketiga adalah perspektif postmodernism, yaitu yang tidak melihat masyarakat dalam kerangka struktur kelas sosial, tetapi adalah berkaitan dengan soal isu atau berkaitan dengan soal konten atau isi dari apa yang dibahas, dan kemudian sifatnya kritikal, sifatnya kritik, sifatnya kritis. Jadi kalau kritis itu bukan memati, tapi kritikal ya, jangan disalahpahami. Itulah pendekatan sosiologi postmodernism. Ini dia kira-kira gambarnya yang paling mudah. Ada 3 pendekatan di dalam sosiologi politik pemerintahan, yaitu klasik, behavioristik, lalu kemudian modern yang sifatnya strukturalis, dan kemudian postmodernism yang sifatnya post-strukturalism atau postmodernism atau pasca strukturalism yang tidak melihat struktur-struktur secara kaku dalam masyarakat. Ini dia sudah pendekatan-pendekatannya berkaitan dengan soal individualistik ya. Kalau yang pertama Weberian itu sifatnya klasik, yaitu rasionalitas. Segala sesuatu itu ada hitung-hitungannya. Kalah menang, dapat apa dan tidak dapat apa. Lalu kemudian akan menghasilkan apa. Lalu yang kedua adalah berkaitan dengan soal Duhamian, itu tindakan yang sifatnya individualistik. Jadi masyarakat itu dilihat dalam kacamata individual. Oh, si A berbuat ini nanti akan begini, si B berbuat ini akan begini. Gitu. Lalu kemudian pendekatan Marxian, yaitu pendekatan strata sosial. Masyarakat itu dilihat dalam kapasitasnya sebagai kelas-kelas. Ada kelas kere, kelas menengah, dan kelas elit. Kere tentu yang paling susah, jumlahnya banyak. Kelas menengah itu seperti Anda semua mahasiswa dan dosen. Pak Zuli agak sedikit kelas menengah, kadang-kadang seringnya kere. Karena dosennya di bawah UMR, kadang-kadang gajinya begitu. Kalau pas lagi banyak, maka kelas menengah ya. Begitu saudara-saudara. Ini dia metodologi dalam ilmu sosiologi politik pemerintahan, yaitu makro dan kemudian mikro. Yang makro sifatnya struktur dan suprastruktur. Apa itu? Yang struktur itu kekuasaan, dominasi. Lalu kemudian yang sifatnya suprastruktur adalah pengaruh atau hegemoni yang mempengaruhi masyarakat. Itulah namanya suprastruktur. Siapapun yang ada di situ terpengaruh karena kekuasaan seseorang. Nah, begitu. Lalu mikro sifatnya adalah masyarakat dan budaya. Bagaimana di dalam sebuah masyarakat itu kelihatan sekali. Tadi saya sebutkan, minggu yang lalu saya sebutkan bahwa orang Bantul, Bantul. Bantul itu berbeda dengan Suleman alias Sleman. Orang lereng Merapi berbeda dengan orang dekat pantai Parangtritis atau Parangkusumo. Itu mesti dilihat bagian dari budaya. Orang Jawa Timur berbeda dengan orang Jawa Tengah. Orang Solo berbeda dengan orang Medan. Itulah berkaitan dengan soal kelompok-kelompok sosial yang mesti Anda ketahui. Dan kemudian seperti biasa
Anda boleh memperkaya bacaan dari beberapa buku yang ada di sini, tetapi Anda boleh membaca buku yang lain. Begitu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.